Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Kang Ato. Pada kesempatan kali ini dan pada mata kuliah ini, mata kuliah Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota atau biasa disebut Susmakodes. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal seputar perbedaan antara kota dan desa, karakteristik desa dan kota. Jadi pertama saya tulis dulu. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan tentang apa itu desa dan apa itu kota. Jadi pendekatan sosiologi masyarakat desa dan kota tentu memiliki perbedaan. Karena selama ini kenyataan itu sudah ada, fakta itu sudah ada, bahwa ada perbedaan-perbedaan antara desa dan kota. Pertama dari segi teoretik. Pertama ditandai adanya tentang dua hal, namanya solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, ini pencetusnya adalah Emil Durkheim. Apa itu solidaritas mekanik? Solidaritas mekanik yaitu ditandai adanya kejadian kolektif atau suatu solidaritas yang dibentuk atas dasar kolektif yang belum ada pembagian kerja. Jadi penekanannya adalah belum adanya pembagian kerja. Nah, maka solidaritas mekanik ini kecenderungannya adalah kecenderungan masyarakat pedesaan atau rural community. Masyarakat pedesaan lebih sering atau belum ada namanya pembagian kerja. Artinya dari segi pekerjaan, masyarakat desa itu lebih banyak pekerjaannya adalah petani atau di bidang pertanian. Maka di situ belum ada namanya pembagian kerja. Ini karyawan, direktur, security dan sebagainya sampai tingkat atas yang lebih banyak itu. Jadi belum mengenal itu. Jadi lebih banyak berkerumun, bergotong royong, saling membantu dalam bidang-bidang pekerjaan, terutama di bidang pertanian. Jadi pada zaman dulu masyarakat desa itu lebih banyak ditandai oleh itu. Nah, yang berikutnya adalah solidaritas organik. Solidaritas organik itu satu ditandainya orang sudah mau berkumpul, membangun interaksi bersama, membangun komunikasi bersama. Nah, dari komunikasi, interaksi itu kemudian muncul namanya organisasi. Jadi masyarakat sudah bisa mengorganisasi diri antara satu dengan yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi semisal contoh, saya kemudian punya teman, saling komunikasi, ada teman lagi, teman ketiga, teman keempat, teman kelima sampai ke teman ke-10. Nah, ini misal contoh begini. Ini memiliki visi yang sama, memiliki kecenderungan yang sama, pemikiran yang sama, kemudian berkerumun membuat organisasi tertentu. Nah, itu salah satu ditandai dengan adanya solidaritas organik. Orang sudah mau berinteraksi, berkomunikasi, membangun jejaring dan sebagainya. Nah, kecenderungan ini
ketika ditandai hal-hal semacam ini, maka kecenderungan ini menjadi lebih banyak kecenderungan pada masyarakat perkotaan atau urban community. Nah, bedanya apa masyarakat desa dan kota? Masyarakat desa itu satu, karena stigma yang begitu lama ada di pikiran manusia, sehingga masih dianggap stigma yang muncul itu adalah masyarakat desa itu adalah masyarakat yang kolot, tradisional, tidak mau maju, susah diajak berpikir dan sebagainya. Nah, kemudian masyarakat kota dianggap mudah menyesuaikan diri, mudah bergaul, akses informasi cepat dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian masih dianggap ada perbedaan-perbedaan secara perbedaan yang sifatnya sangat formal banget lah. Jadi dianggap yang saya bilang tadi, belum adanya akses yang baik, jalannya rusak dan sebagainya, orang tidak mau berpikir dan sebagainya, sehingga membuat jarak yang cukup jauh antara desa dan kota, baik dari segi wilayah, dari segi pemikiran, dari segi apapun. Nah, inilah kalau kita melihat itu pada saat ini, tentu hal itu sudah mulai berubah, bahwa sudah ada campuran atau campuran antara desa dan kota ini sudah menjadi satu kesatuan. Artinya akses yang ada di desa sudah mulai bagus, begitu juga yang ada di kota. Akses informasi juga sudah masuk desa. Beberapa pekerjaan di desa juga sudah mulai banyak, tidak hanya bidang pertanian. Nah, seperti adanya posdaya, bidang usaha-usaha UMKM dan sebagainya yang dikembangkan di desa, bahan-bahan bahan-bahan alami yang kemudian diproduksi sendiri untuk kebutuhan dan sebagainya. Nah, ini sudah menandai bahwa masyarakat desa sudah mulai berpindah mendekati sebagaimana ciri-ciri masyarakat perkotaan. Nah, kalau kita melihat dulu ada lagu tahun-tahun 80-an, nah itu ada lagu orang desa mencari kekayaan di kota. Nah, orang kota mencari kekayaan di desa. Artinya sekarang dengan adanya praktek transmigrasi, kemudian ada namanya sebutan masyarakat urban, sehingga orang-orang desa sudah mulai berbondong-bondong ke kota, menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota, maka kecenderungan satu dari bidang pekerjaan tentu sudah mulai berubah. Dari segi pemikiran sudah mulai berubah. Orang desa sudah mau berkumpul, berkerumun menjadi satu organisasi tertentu. Nah, itu sudah ada, sehingga secara otomatis perbedaan-perbedaan dari segi teoretik ini akan mulai terkikis dengan sendirinya, sehingga masyarakat itu sudah revolusinya sudah mulai cepat. Belum lagi banyaknya akses informasi, belum lagi perubahan revolusi industri yang semakin cepat, masyarakat menjadi mudah menyesuaikan. Dulu ada revolusi industri pertama, masyarakat desa mungkin belum terbantu, masyarakat kita sudah mulai. Nah, berikutnya sampai sekarang ada revolusi industri 4.0 itu, nah, masyarakat desa sudah bisa menyesuaikan. Makanya sekarang sudah banyak desa-desa digital, desa-desa yang sudah mulai ada aplikasi atau akses sistem informasi terpadu, satu pintu dan sebagainya. Nah, itu artinya masyarakat desa sudah bisa saya sebut sebagai ekspansi ya. Jadi sudah bisa berpindah secara pemikiran maupun secara wilayah ke kota.
juga sudah bisa menyesuaikan diri. Belum lagi ditambah dengan selain akses informasi, akses pendidikan. Masyarakat desa sudah banyak sekarang yang kemudian melampaui, apalagi yang sudah kuliah dan sebagainya. Sudah banyak yang kuliah itu tidak hanya di kotanya masing-masing, tapi sudah ke luar daerah. Nah, itu sudah menandai bahwa masyarakat desa sudah bisa berpindah tempat sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan-kehidupan yang ada di kota. Nah, dari sini maka antara masyarakat desa dan masyarakat kota ada yang masih membedakan. Nah, kalau di kota maka beberapa lahan itu digunakan untuk industri, atau sekarang sudah ada tidak ada celah beberapa tempat yang itu banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Kalau dulu masih banyak lahan pertanian, nah, itu masih banyak ditemui di desa. Nah, itu kalau kita lihat pasal 33 undang-undang, bahwa kekayaan Indonesia itu meliputi hutan, air, laut. Nah, ini sudah ternyata sudah bisa dibidik atau sudah bisa diterjemahkan oleh masyarakat kota, sehingga dari masyarakat desa ini ke kota, nah ini masyarakat ini malah ke sini, sehingga banyak perusahaan-perusahaan bidang industri dan sebagainya yang itu dimiliki oleh orang kota yang ada di desa, termasuk tanah dan sebagainya, sehingga banyak penguasaan hutan, tanah, air dan sebagainya itu yang dimiliki oleh orang kota, orang-orang perkotaan. Nah, orang desa justru malah berpindah tempat ke kota mencari pekerjaan di kota, sehingga yang ditinggalkan adalah kalangan-kalangan orang-orang yang sudah tua, yang muda-muda rata-rata berpindah ke kota. Nah, ini suatu kondisi perkembangan dari zaman dulu yang masih dianggap tradisional, kolot dan sebagainya, sudah berpindah begitu. Jadi saling bertukar tempat dalam hal pekerjaan, akses dan sebagainya. Nah, mungkin ini dulu pertemuan kita pada kali ini membahas tentang sekilas tentang perbedaan-perbedaan tentang masyarakat desa dan kota, sehingga kita bisa mencermati kenapa sekarang kemudian muncul bonus demografi, ledakan penduduk yang cepat dan sebagainya. Salah satu ditandai dengan adanya ini. Jadi kita bisa membaca nanti kenapa penduduk semakin cepat, perkembangannya tiap tahun. Jadi kita bisa menandai bagaimana masyarakat itu segera berbondong-bondong mengikuti perkembangan zaman. Ada peningkatan jumlah penduduk yang banyak dan sebagainya. Salah satu kajiannya dari sini, sehingga kita memiliki wawasan kenapa sih ada perubahan begitu cepat, atau revolusi yang begitu cepat. Nah, salah satunya dari sini. Nah, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.